Ex-Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dituntut 11 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi atau JPU KPK. JPU menyatakan Juliari telah menyalahgunakan jabatannya sebagai Menteri Sosial untuk menerima suap bansos sembako penanganan COVID-19. Tidak hanya penjara, Juliari juga dituntut membayar uang pengganti sebesar 14,5 miliar rupiah. Dilansir oleh Tribunnews.com, sidang terhadap Juliari Batubara digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu 28 Juli. JPU menyatakan bahwa Juliari telah menyalahgunakan jabatannya sebagai Menteri Sosial untuk menerima suap bansos COVID-19. Untuk itu, JPU menuntut Juliari dengan hukuman penjara selama 11 tahun. Tidak hanya itu, Juliari dituntut untuk membayar denda sebesar 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Juliari juga diminta membayar uang pengganti sebesar 14,5 miliar rupiah, subsidiar 2 tahun penjara. Tak cukup sampai di situ, JPU juga menuntut agar hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah selesai menjalani pidana bagi Juliari juga dicabut. JPU menilai ex-Mensos tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, namun justru mencederai amanah yang diberikan. Hal yang memberatkan dalam sidang, Juliari dinilai berbelit-belit saat memberikan keterangan dan perbuatannya terkait korupsi tersebut. Sementara hal yang meringankan, yakni Juliari belum pernah dihukum. JPU meyakini bahwa Juliari terbukti menerima suap melalui 2 anak buahnya, yakni Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso. Suap tersebut berasal dari para vendors bansos dengan total 32,5 miliar rupiah. Uang tersebut diberikan untuk Juliari karena telah menunjuk vendors tersebut sebagai penyedia bansos sembako penanganan COVID-19. Padahal vendors tersebut dinilai tidak layak menjadi penyedia bansos. Terkait dengan tuntutan tersebut, Juliari menyatakan akan mengajukan pembelaan pada sidang mendatang. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 11 tahun, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. 3. Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti kepada negara sebesar 14 miliar 597 juta 450 ribu rupiah. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta berdana dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika tidak mencukupi, maka dipidana penjara selama 2 tahun. 4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok. 5. Menyatakan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 533 dipergunakan dalam perkara lain. 6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian tuntutan pidana ini dibacakan dan diserahkan di depan. Demikian informasi terkini dalam Tribunnews Update. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.